Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sarjan pada kelanjutan materi prakarya. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari komponen-komponen instalasi listrik rumah tangga, maka pada kesempatan kali ini akan Pak Guru lanjutkan dengan materi peralatan pekerjaan instalasi listrik rumah tangga. Sudah siap semuanya? Baik, sebelum Pak Guru lanjut, masih semangat semua ya? Masih sehat semua ya? Jaga diri, jaga kondisi, jaga jarak, selalu mengenakan masker bila keluar, dan tidak perlu keluar apabila tidak sangat perlu. Karena pada saat ini wabah virus COVID-19 semakin merebak. Kita tidak tahu siapa yang tertular, siapa yang menularkan, sehingga masing-masing diri harus bisa menjaga. Baik anak-anak, materi kali ini kita akan belajar tentang alat-alat yang digunakan di dalam menyelesaikan pekerjaan instalasi listrik rumah tangga. Kita lanjutkan. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan praktek, selain mempersiapkan bahan praktek, juga tidak kalah pentingnya adalah kelengkapan alat-alat yang akan mendukung pelaksanaan pekerjaan praktek. Kelengkapan peralatan praktek menjadi faktor utama cepat atau lambat di dalam menyelesaikan pekerjaan. Memahami penggunaan peralatan praktek juga sangat utama, sehingga unsur pelengkapan peralatan dan paham cara menggunakannya akan memudahkan terselesaikannya suatu pekerjaan. Berikut beberapa peralatan praktek dalam pekerjaan instalasi rumah tangga yang meliputi macam dan fungsi alat. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya, karena jika kalian tidak paham, nanti akan mengganggu, memperlambat jalannya pekerjaan praktek. Sebelum lanjut, Pak Guru minta tolong ini nanti untuk bisa diperhatikan adanya beberapa alat yang nanti perlu mendapatkan perhatian khusus. Peralatan-peralatan itu antara lain ini, ada obeng atau dray, ada tang, ada palu, ada gergaji besi, gunting plat, bor listrik, solder listrik, tes pen, dan multitester atau multimeter. Itulah alat-alat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, akan Pak Guru sampaikan satu persatu
macam dan fungsi serta bagaimana cara menggunakannya. Namun sebelumnya Pak Guru minta tolong dulu kepada kalian yang belum menyentuh subscribe, silahkan sentuh dulu. Jika sudah menyentuh, warnanya abu-abu. Jika belum disentuh, warnanya merah. Ini akan sangat membuat Pak Guru semangat untuk memberikan paparan-paparan ilmu pengetahuan yang semakin update. Selanjutnya, silahkan sentuh jempol ke atas atau like dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar ilmu ini tidak mandek ataupun ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Dan apabila sudah menyentuh, maksudnya menyentuh subscribe, maka cukup kalian sentuh like, jempol ke atas, kemudian sentuh share, bagikan kepada yang lain. Ini ya, jadi support kalian ke Pak Guru akan sangat membantu, menyemangati Pak Guru untuk selalu mengupdate ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, inilah alat yang pertama, obeng atau sering disebut dengan dray. Fungsi obeng yaitu untuk melepas atau mengencangkan baut dan atau skrup. Terdapat dua jenis obeng, ada obeng plus atau sering disebut dengan dray kembang yang fungsinya untuk memutar skrup atau baut yang beralur silang, dan ada obeng atau dray minus untuk memutar baut atau skrup yang beralur min atau pipe. Sudah pernah melihat? Sudah pernah pemegang? Nah, inilah wujudnya. Ini adalah wujud dari obeng atau dray kembang. Ujungnya ini beralur silang, dan juga inilah dray atau obeng minus, ujungnya plat atau minus. Ada pegangannya, dan di sini mata obengnya. Ada pegangannya, dan ini mata obengnya. Ini terisolasi agar tidak ada kebocoran arus listrik. Jika kita menyentuh menggunakannya pas ketemu dengan kabel fasa PLN. Selanjutnya, tang. Macam-macam tang cukup banyak. Ada tang potong untuk memotong kabel, ada tang lancip dan tang cucut untuk menjepit, membengkokkan dan meluruskan kawat. Juga ada tang kombinasi yang memiliki kombinasi berbagai fungsi untuk menjepit, mengupas dan memotong kabel. Seperti apakah macam-macam dari tang tersebut? Kalian mungkin pernah pemegang, pernah melihat, tetapi tidak paham bahwa itu adalah tang yang dimaksud. Inilah tang cucut. Tang cucut. Kemudian tang kombinasi.
tang lancip, dan tang kakak tua. Terakhir tang potong. Nah, ini macam-macam tang yang akan digunakan dalam pekerjaan instalasi listrik penerangan rumah tangga. Selanjutnya, tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir, dan memotong benda kerja, misalnya kawat penghantar atau kabel. Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara ekstrim, yaitu dipukul dengan palu. Tidak boleh, karena akan merusak palu dan tang itu sendiri. Wujud dari tang kombinasi, ya, maka di sini ada handle yang dipegang, yang ada isolasinya. Dan ini fungsi potong, ini fungsi pegang, ini fungsi menjepit. Jadi dia memiliki fungsi yang beraneka ragam, maka namanya dikatakan tang kombinasi. Selanjutnya ada tang potong. Tang potong khusus dipakai untuk memotong kawat atau kabel. Wujudnya, ya, bagian ujung ini seperti mata pisau, dan ini handlenya tetap diberikan isolasi tebal karena pekerjaannya berhubungan dengan arus listrik. Tidak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti kita kena setrum. Selanjutnya ada tang lancip. Tang lancip digunakan untuk memegang benda kerja yang kecil. Bisa juga digunakan untuk membuat mata sambungan. Biasanya tang lancip dilengkapi dengan pemotong kabel. Inilah wujud dari tang lancip. Ini lancip untuk memegang benda kecil, dan ini untuk memotong. Ini handlenya, isolasinya tebal, namanya tang lancip. Selanjutnya ada tang kakak tua, namanya burung kakak tua, maka disebut dengan tang kakak tua. Khusus digunakan untuk memegang dan atau mencabut paku. Wujudnya pasti sudah bisa kamu bayangkan, bentuk-bentuknya pasti seperti burung kakak tua. Iya, betul. Nah, ini bentuknya ini seperti paruh burung kakak tua, dan ini handlenya. Fungsinya untuk memegang dan atau mencabut paku. Berikutnya ada tang bulat. Tang bulat khusus digunakan untuk membuat mata sambungan atau mata IT pada ujung penghantar atau ujung kabel. Karena tidak mungkin untuk membuat mata IT ujung kabel kita menggunakan ujung jari kita. Kepala tang akan berbentuk silinder atau bulat kedua-duanya, maka disebut dengan tang cucut. Kedua-duanya berbentuk cucut. Inilah wujudnya. Nah, ujung dari tang bulat keduanya berbentuk cucut silinder mengecil. Handlenya cukup tebal, isolasinya. Ini berfungsi untuk membuat mata sambungan. Nah, fungsi dari tang bulat sekali lagi untuk membuat mata sambungan pada ujung kabel. Selanjutnya ada palu. Tidak asing untuk kalian
palu. Penggunaan palu pada pemasangan instalasi listrik digunakan untuk memukul paku pada klem yang menjepit pipa PVC, karena pipa PVC tidak akan bisa menempel pada dinding kalau tidak diberi klem, dan klem itu ada pakunya. Maka untuk bisa menempel pada dinding, paku klem harus dipukul dengan palu. Ada yang bingung wujud dari palu? Nah, ini ya, ini palu, handle-nya dari kayu, ini besi. Ini yang dipakai untuk memukul, bagian ini bisa dipakai untuk menjepit paku. Inilah palu. Selanjutnya ada gergaji besi, digunakan untuk memotong pipa PVC, plat aluminium, dan plat tebal. Gergaji besi sangat berperan pada pekerjaan instalasi listrik, karena untuk bisa memotong agar tampak halus dan bagus diperlukan peran dari gergaji besi. Inilah wujud dari gergaji besi. Handle-nya ada di sini, pegangannya, dan ini mata gergajinya. Saya kira gergaji besi tidak asing bagi kalian ya. Ya, kemudian ada gunting plat. Gunting plat difungsikan untuk memotong plat tipis seperti plat seng, plat mika, plat aluminium. Nah, bentuknya akan berbeda dengan gunting biasa. Inilah. Maka handle-nya di sini cukup lebar, terlindungi dengan isolasi, dan ini adalah mata guntingnya, namanya gunting plat. Kemudian ada bor listrik, khususnya digunakan untuk membuat lubang yang berbentuk bulat pada plat, box, kayu, T-block, triplek, dan sebagainya, atau bahkan untuk mengebor tembok. Ini wujud dari bor listrik. Kalau dilihat dari luar, bagian-bagiannya, fungsinya, yang pertama ini adalah pengukur kedalaman sebelum mata bor masuk sampai maksimal berapa itu sudah terukur di sini. Kemudian di sini ada silinder. Di sini ada pengatur kecepatan putaran. Dan ini ada saklar, tombol saklar. Akan hidup, akan berputar ketika tombol saklar ini kita tekan on. Kemudian jika pengen disetel dalam kondisi on atau off terus atau on terus, maka ini bisa diatur, dikunci saklarnya. Ini bagian dari bor listrik. Kemudian jika dibelah, bor itu akan memiliki instrumen yang seperti pada gambar. Ada saklar, kemudian ada laker, kemudian ada di sini ada kumparan. Ya, inilah bagian dalam dari
bor. Kemudian jika dilihat secara menyeluruh bagian dalam, maka akan tampak di sini sikat arang, kemudian ada komutator, ada belitan kutub magnet, ada terminal box, kemudian ada angker, ini kutub statornya yang diam karena rotornya ini bagian dalam akan bergerak. Kemudian ini ada kipas dan ini poros dari bor listrik itu. Tidak kalah pentingnya adalah bagian berikut, mata bor. Nih, ini adalah mata bor yang akan digunakan untuk membuat lubang pada dinding, pada plat, ataupun pada kayu. Inilah bor listrik yang sangat membantu sekali pada pekerjaan instalasi listrik. Berikutnya ada solder listrik. Solder listrik digunakan untuk memateri, menyolder komponen dan kabel ke PCB. Apa itu PCB? Ada yang tahu? PCB kepanjangan dari Printed Circuit Board, papan rangkaian terintegrasi, di mana komponen-komponen elektronika bisa dipasang di situ dan kemudian disolder karena ada lapisan tembaganya, sehingga dapat dipasang dan saling berhubungan dengan kuat dengan cara disolder tadi. Inilah wujud dari solder. Wujud secara umum, ada mata solder, ada elemen pemanas, ada handle, dan ini ada versteker yang dihubungkan ke listrik PLN. Bagian dari solder, di sini ada mata solder berbagai bentuk dan ukuran yang akan menjadi ujung tombak untuk memateri komponen ke dalam PCB. Selanjutnya, panasnya mata bor itu dipicu oleh elemen pemanas ini yang ada di bagian ini. Ya, jadi ini adalah elemen pemanas dari solder listrik. Selanjutnya ada test pen. Test pen dari kata tes dan pen. Tes uji coba, pen pensil. Maka test pen itu disebut dengan alat tes yang berbentuk ballpoint atau pensil. Ya. Fungsinya untuk mencari adanya kutub fasa sumber tegangan listrik AC 220 volt pada penghantar atau stop kontak. Jadi untuk mengetahui kutub fasa dari rangkaian listrik AC digunakanlah test pen. Indikatornya adalah lampu. Jadi jika nanti ujung test pen menyentuh kutub fasa, maka indikator lampu pada test pen akan menyala. Cara kerjanya, cara menggunakannya, tusukkan ujung test pen pada titik yang akan dites tegangannya. Ibu jari menyentuh punggung dari test pen, plat punggung dari test pen, karena tanpa disentuh
ujung yang lain dari taspen itu, indikator lampu tidak akan hidup. Di sini bila lampu neon taspen menyala, berarti titik tersebut merupakan fasa dan mengandung aliran listrik. Kita lihat wujud dan bagian-bagian dari taspen. Ya, ini ujung taspen yang dimasukkan kepada benda atau stop kontak atau bagian lain. Kemudian ini ada isolasi plastik. Di dalam sini ada lampu indikator. Dan inilah tutup atau plat logam lain yang harus disentuh ketika ini sudah ditusukkan ke bagian stop kontak ataupun penghantar yang lain. Selanjutnya, seperti apakah cara kerjanya? Kita lihat di sini. Ini ujung dari taspen ditusukkan ke bagian titik stop kontak. Sementara ujung jari lain menyentuh punggung dari taspen. Ketika ini ketemu kutub fasa, maka inilah indikator akan hidup. Ya, jadi ini berarti kutub fasa. Atau kalau listrik DC adalah kutub positifnya. Ini adalah taspen. Selanjutnya, multimeter atau multitester. Alat ini berfungsi untuk mengukur 3 besaran listrik sekaligus. Bisa dipilih. Ada ampermeter untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Ada voltmeter untuk mengukur besarnya tegangan listrik. Ada ohmmeter untuk mengukur besarnya hambatan listrik. Maka multimeter disebut juga dengan multitester atau disebut dengan avometer. Wujudnya, ya, ini wujud dari avometer. Ini saklar fungsi untuk ampermeter atau voltmeter atau ohmmeter dipilih. Kemudian ini adalah papan skala ukur analog, dan ini adalah pen atau tusuk yang dipakai untuk menguji 2 kutub yang berbeda. Bagian yang lain kita lihat adalah papan skala ukur. Ini sifatnya analog. Di sini ada jarum. Ketika digunakan untuk pengukuran, maka jarum ini akan bergerak menunjuk angka tertentu. Bergeraknya jarum itu karena ada pegas di dalamnya. Ini, ya, akan bergerak karena proses induksi magnet di dalamnya. Kemudian saklar fungsi. Ini saklar fungsi. Bagian sini adalah untuk mengukur tegangan arus bolak-balik AC volt. Kemudian bagian ini adalah untuk mengukur hambatan listrik, ohmmeter. Kemudian di sudut bawah adalah untuk mengukur kuat arus listrik, DC miliampere. Maka mulai sini satuannya 100 mikroampere sampai ke sini. Kemudian di ujung sini ada tulisan DC volt. Saklar jika ditarik sini berarti mengukur tegangan listrik DC. Ini tegangan listrik AC, ini tegangan listrik DC. Dan ini untuk mengukur besarnya hambatan listrik. Ini untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Inilah fungsi dari saklar. Ini adalah posisinya di sini. Ya, adalah multi tester. Selanjutnya
adalah bagian akhir dari materi kita kali ini. Setelah Pak Guru sampaikan materi tadi, kiranya cukup jelas, dan untuk menguji, mengukur apakah sudah kalian pahami semua materi yang Pak Guru ajarkan, Pak Guru berikan tugas. Tugas ini nanti dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan ke sekolah. Tugasnya ada 15 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan singkat dan benar. Inilah tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Ya, 15 pertanyaan. Yang pertama, apakah nama alat yang digunakan untuk memutar skrup alur silang? 2. Apakah nama benda dalam mekanika listrik memiliki fungsi untuk memukul benda keras? 3. Tang kombinasi tidak boleh untuk memotong kabel dengan cara ekstrim. Apa maksudnya? Nomor 4. Apa fungsi dari alat tang kombinasi? Mengapa dikatakan tang kombinasi? Soal nomor 5. Alat apakah yang digunakan untuk membantu kita ketika kesulitan mencabut paku? Nomor 6. Alat apakah yang kita butuhkan untuk membantu membuat mata itik pada ujung kabel? Soal nomor 7. Pipa PVC akan halus dan rapi jika dipotong menggunakan alat ini. Alat apakah itu? 8. Jelaskan fungsi dari alat gunting plat. 9. Jelaskan bagaimana cara menggunakan bor listrik dengan benar. 10. Jelaskan bagian dalam secara mekanis kelistrikan alat bor listrik itu. 11. Jelaskan bagaimana cara menggunakan solder listrik dengan benar. 12. Jelaskan bagian-bagian mekanis kelistrikan dari solder listrik. 13. Bagaimana cara menggunakan test pen. 14. Sebutkan bagian-bagian dari test pen. Dan terakhir, jelaskan apa fungsi dari multitester atau multimeter atau avometer. Inilah 15 nomor yang harus kalian kerjakan. Ketentuan-ketentuan tentang tugas ini ada di slide sebaliknya. Silahkan diperhatikan dulu 15 nomor ini. Nah, soal-soal ini harus kalian kerjakan di kertas folio. Silahkan nanti batas akhirnya sudah ada dan dikumpulkan ke sekolah. Ketentuan-ketentuan tentang tugas Pak Guru sampaikan di slide berikutnya. Inilah ketentuan-ketentuan tentang tugas kali ini.
ketentuan-ketentuan tentang tugas. 1. Tugas wajib dikerjakan oleh semua siswa kelas 9. 2. Tugas dikerjakan pada kertas folio dan diberi identitas siswa, di antaranya nama, nomor absen, dan kelas. 3. Waktu pengerjaan sampai hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Deadline-nya hari Sabtu 19 September 2020. Pekerjaan harus dikumpulkan ke sekolah. Bagi yang tidak mengumpulkan, Pak Guru anggap tidak mengerjakan dan akan berisiko terkurangi nilainya di akhir semester. Silahkan untuk melakukan pekerjaan ini dengan benar dan segera dikumpulkan. Demikian anak-anakku semua, materi hari ini dan tugas terstruktur mandiri sudah Pak Guru sampaikan. Pak Guru tunggu sampai hari Sabtu nanti. Jika ada yang kurang jelas terhadap materi Pak Guru, boleh kalian sampaikan pada kolom komentar video di bawah ini. Bisa kalian sampaikan pula melalui grup Mapel, dan bisa japri langsung ke Pak Guru. Itulah beberapa kesempatan Pak Guru sampaikan untuk kalian agar materi ini bisa kalian terima dan Pak Guru tunggu hasil pekerjaan kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.